Ikan ini adalah ikan predator. Kalau sedang biasa, dia berenang normal. Tapi kalau marah, matanya jadi merah menyala. NANI?! Ikan apa ini ya? Hello, welcome back with me. Kembali bersama Kuy. Kali ini kita akan bahas tentang ikan hias yang unik dan eksotis. Namanya adalah ikan Channa marulioides alias ikan jalai. Channa marulioides adalah satu dari sekian jenis ikan gabus hias ya guys. Total jenis ikan gabus hias itu katanya sih ada puluhan. Nah, di Indonesia saja ada Channa striata, itu ikan gabus. Channa micropeltes, ikan toman. Channa lucius, ikan bujuk. Channa plerophthalmus, ikan serandang. Dan masih banyak lagi. Nah, Channa marulioides ini habitatnya di Pulau Kalimantan. Kalau yang di Banten itu Channa striata aka ikan bayong. Banyak di sawah ya guys. Tukang strum paham betul sama bayong. Tapi dari semua ikan gabus hias ini, hanya Channa marulioides yang mata dan warna corak di tubuhnya bisa menyala jika marah. Keren kan? Nah, salah satu orang yang memiliki ikan Channa marulioides ini tinggal di kota Cilegon. Coba yuk kita tanya-tanya tentang ikan yang satu ini. Let's go. Inilah dia pemilik daripada ikan-ikan gabus hias ini. Namanya adalah Ali Wahdi alias Jari Getih. Jari Getih. Jadi wansitnya itu dia adalah orang sakti. Berawal dari ikut pengajian katanya. Kemudian suatu saat Membaca masa pakai rosak fisik. jadi emang Jari Getih itu apa sebenarnya? Sekarang mau jangan bahas Jari Getih. Enggak, pengen tahu dulu Jari Getih itu apa? Jari Getih itu terinspirasi dari film Berry Prima dulu. Berry Prima? Iya, jadul itu dulu tuh. Ya. Jadi ada satu demang itu memang dia punya jurus pamungkasnya itu Jari Getih. Kamu perampok bertopeng itu. Kamu pasti si Jari Getih. Kamu memang benar hebat, anak muda. Jari Getih. Demangnya itu. Iya, demangnya itu Jari Getih. Nanti saya praktekin nanti kampanye Oh, lagi. Kirain kan itu juga ini apa mantan anak band begitu tuh. Mantan sih enggak, cuma suka aja gitu. Oh suka. aja. Kira saya nama tenarnya begitu sebagai Jari Getih. gitaris Jari Getih gitu kan. Karena memang terinspirasi itu Facebook kata saya nama asli inilah harusnya apa. Makanya saya nama udaranya siapa nih gitu. Itu memang dari berbagai nama tuh. Badar besi sudah. Badar besi udah. Badar besi udah. Terus apa ya Bayu Seta segala macam. Tapi memang mentoknya di itu. Jari Getih. Getih. Terkenal kemana-mana jadi Jari Udah, Getih itu. Jadi di teman-teman juga udah tahu semua di Cilegon gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sekarang Jari Getih ini bukan lagi seorang musisi atau jawara ya. Dia sekarang Bukan jangan jawara, saya mau bukan jawara. kasih teratif kan? Kasih teratif harus jawara. Ya kan? Kasih teratif Juara. Oh juara. Kasih juara. teratif di Jadi Kelurahan Citangkil. Kelurahan Citangkil. Jadi orang yang macam-macam di Kelurahan Citangkil itu dia yang turun tangan gitu kan. Iya. Tapi sekarang kita tidak akan membahas dia seperti apa, tapi kita akan membahas hobinya dia. Hobinya itu adalah gabus hias. Nama itunya? Nama latinnya Channa, gabus itu. Aran Cilegone bayong. Bayong. Bayong hias. Bayong hias. Kalau di rumah saya, bayong itu dipepes. Nah, Terus dikasih bumbu pedas dimakan. beda itu mah. Beda itu mah. Kalau ini? Kalau ini karena spesiesnya yang berbeda. Kalaupun memang itu sama-sama gabus, tapi beda spesiesnya. Kalau gabus
konsumsi itu yang dimasak itu ya. Itu nama spesiesnya striata. Striata. Iya, jadi dari bentuk fisik, karakter, nah itu berbeda dengan gabus hias ini. Kalau ini namanya Maruliodes. 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 Baru spesiesnya maksudnya Maruliodes. Ini ikan asli mana? Ini dari Dia habitatnya di mana? jadi lokaliti Kalimantan. Tepatnya adalah dari Sungai Citarum. Sungai Citarum. Warnanya kuning, jadi yellow Citarum gitu. Yellow Citarum. Para penghobi keepers ya, kalau bahasa ininya keepers. Keepers. Jadi keepers itu Kayak strikers. Gitu ya. Pemain tengah, cadangan. jadi pemelihara ikan gabus itu keepers biasanya gitu. Apa keepers itu? Pemilik. Iya, artinya orang yang merawat. Oh, yang merawat. Milik merawat, ritme segala macam. Penyukai keepers. Kalau di bahasa kita ya bahasa kami di komunitas gabus itu keepers. Mungkin bahasa yang lain juga sama. Nggak, ini kepuasannya miara gabus hias ini apa? Rata-rata itu cupang, kalau enggak lohan. Kalau saya sih senangnya yang besar-besar. Oh siap. Masuk barang juga harus besar gitu. Iya. Kalau Lohan lebih besar lagi padahal. ya enggak lah, lohan paling berapa jari sih? Paling besar 7 jari ya. 7 jari juga berjarak. Kalau ini paling besar sampai 80 cm. 80 cm. Paling besar 80 cm. Paling besar sampai bisa sampai Bisa 80 cm. Bahkan di alamnya bisa 1 meteran. Kalau ini baru berapa ini? Ini 38 cm. Nyampe 80 cm itu berapa sampai berapa usia? Kira-kira ya ini prediksi gimana ini ya, karena gimana treatment ya, karena pola makan juga. Pola makan dia pengaruhnya kan pembesaran. Sekarang gini, mau ngejar pembesaran apa ngejar kualitas, kan harus ke situ. Kalau pembesaran ya sudah aja kita kasih makan satu hari berapa kali gitu tuh. Cuma kan tidak ini ya, artinya tidak berpengaruh pada kualitas. Karena yang bagus itu jangan terlalu di-push makannya itu, Makanannya apa yang dikasih di sini? Kalau di sini seringnya udang, jangkrik, tapi jangkrik jarang lah. Banyak kan udang gitu kan. Karena untuk pembentukan warna dengan mata itu bagus. Pakan udang tuh lebih bagus. Tapi ini unik ya, matanya bisa nyala loh. Kalau saya ngelihat film-film kartun baru tuh ada tuh, kalau misalkan marah matanya nyala, kalau enggak dia jadi kayak kompor gas gitu kan. Jadi memang ini tadi nyala loh matanya loh. Pas lagi marah. iya. Kerennya gimana itu? Sebenarnya gini, memang ini kan Tuhan itu kan, Allah itu kan memberikan sebuah simbol-simbol. Simbol di mata merah itu kan kebanyakan marah. Mata merah itu marah. Ya. Jadi ada sesuatu emosi yang terlalu berlebih, meledak-ledak, maka menimbulkan pengaruh fisikis, pengaruh jiwaan, larinya ke mata. Ini kan juga sama ini. Ketika dia matanya merah, memang ketika kita laga-laga gitu kan, kita laga-laga gitu kan, kesel, barusan dia merah gitu. Dan pengaruh juga kepada perubahan fisik tadi itu kan. Iya. Dari warna aja beda kan. Iya. Bukan hanya mata tapi si badannya warnanya itu dalam tubuhnya itu berubah ya. Iya. Memang ada garis-garis apa namanya kuning itu ya. Corak kuning. Jadi kalau misalkan didiamin itu kuningnya kuning pucat, tapi ketika di main-mainin dia jadi kuning. Iya. Kuningnya nyala lah. Nyala gitu. Emang terang lebih terang gitu. Nah ini kalau untuk pemeliharaannya gimana? Sulit nggak sih? Justru Cana itu bagi dalam proses berjalan hobi gitu ya, itu lebih mudah dibandingkan ikan-ikan yang lain. Ya terutama
kayak diskus gitu kan, ikan hias diskus, ikan hias arwana. Arwana harus ganti air itu kan 1 minggu sekali sebenarnya. Jadi memelihara arwana itu sebenarnya bukan memelihara arwana, memelihara air. Iya, karena akan berpengaruh gitu. Kalau ini kalau cana, kalau cana ini 1 bulan nggak diganti juga nggak masalah. Padahal di luar sana masih banyak warga yang membutuhkan air bersih ya. Iya betul. Gitu ya. Ketika dia memelihara ikan yang airnya itu sering dibuang, wah, itu sangat penghamburan ya. Ya tapi enggak juga lagi. Bentuk kemanusiaannya itu. Tapi enggak gitu juga. Artinya kan gini, ketika memang air itu enggak dibuang, ya dibuang jadi bisa dimanfaatkan buat nyiram lah apa. Ada bersulutan aja sih kan kamu. Ya, biasanya kan kalau biar ikan juga harus memperhatikan pH begitu. Kemudian si akuarium pun harus dibersihkan, menjaga agar tidak stres. Kayak gitu-gitu gabus hias juga perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan karena memang ketika memang air itu sudah terlalu lama, kadang ada juga tadi yang pernah saya sampaikan, badannya itu gatel lah gitu. Ketika gatel itu memang membenturkan bodinya ke dasar garuk lantai ya, kayak bahasa kita garuk-garuk gitu. Iya. Terus juga selain itu juga memang ritmenya ya artinya harus menggunakan pH tadi ya. pH itu untuk menurunkan pH itu kalau saya ya pada umumnya menggunakan ini daun ketapang. Jadi daun ketapang mau direbus, mau langsung dicemplungin nggak masalah, nggak masalah. Yang penting itu ada pH pakai daun ketapang karena itu bisa menurunkan pH, karena pH gabus ini di kisaran 4 kalau nggak salah ya. Kisaran 4. Beda dengan ikan-ikan yang lainnya karena setiap ikan itu pasti akan berbeda karakteristiknya. Berarti ini menggunakan daun ketapang ini ketika sudah selesai membersihkan kelihatannya. Iya betul. Jadi ketika water change, jadi pergantian air, ya artinya pergantian air itu tidak semua dalam kurun 3/4 atau setengah gitu. Baru setelah itu diisi air lagi, baru kasih ketapang lagi. Udah, nggak usah ini lagi gitu, nggak usah dikasih air ketapang lagi gitu. Sampai water change berikutnya. Gitu. Ngasih makan ya tadi itu 1 kali, kalau saya sih 1 kali. Sehari sekali. Laparan. Wah, Pelit dong ini. jadi kita ya tadi itu kan, artinya kita tujuan kalau untuk pembesaran ya yang kecil-kecil itu ya, untuk pembesaran iyalah harus 2 kali biar besar gitu. Tapi kalau sudah ukuran 20 cm up bisa 20 cm ke atas, maka yang dikejar adalah bukan masalah besar. Percuma besar juga kalau seandainya warnanya belum keluar, matanya nggak merah gitu. Itu nilai apa ya nih? Nilainya kurang gitu. Makanya yang harus di-push itu kualitas. Berarti memang ada ilmunya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar punya ikan, kemudian dimasukin ke akuarium, Sudah selesai. Terus kasih makan sesukanya, pakai misalnya yang bulu-bulu itu, nggak kayak begitu ya? Enggak. Nah ini udah bisa makan pelet nih. Udah bisa makan pelet? Iya. Karena gabus atau cana itu tidak semua makan pelet, karena basicnya cana itu makan kayak udang, kayak jangkrik. Pelet nggak masuk. Tapi bagaimana bisa melatih untuk bisa makan bisa suka makan pelet gitu? Itu harus dilatih, harus ada gitu, harus dikuasain dulu 3 hari atau 4 hari gitu. Bisa. Namanya juga ini ikan predator ya. Ikan predator makan pelet. Iya. Jadikan ini. Jadikan emas nanti. Ikan emas. Bukan predator lagi. Buat dipanggang. Iya. Menyalahi kodrat enggak. Tapi emang perlu dilatih juga ya. Perlu dilatih. Jadi pelet itu. Betul. Jadi harus. Ini nggak dikasih sekarang perlu juga pelet itu. Kenapa? Untuk
menaikkan warna lagi tuh juga itu pelet. Dan pelet itu mix daripada makan yang lainnya. Yang dibutuhkan. Ya, kandungannya lebih banyak gitu. Apalagi pabrikan ya. Pabrik-pabrikan yang memang takaran-takaran untuk pewarnanya kan sudah diukur, sudah di survei segala macam gitu. Jadi muncul satu produk yang memang ini pelet ini untuk bisa warna kuningnya nyala atau apa gitu. Nah itu membantu untuk mendorong timbulnya warna itu. Tapi kalau nggak bisa makan pelet, susah aja, hanya mengandalkan udang saja. Nggak tertarik budidaya. Enggak lah, budidaya bu belum bisa sih ilmunya, terus juga agak sulit ya, mencurigakan juga jarang, bukan jarang lah, ada satu teman udah bisa tapi itu kan spesies tertentu. Kalau ini butuh kolam yang lebar dan status alami gitu. Ya makanya kalau ini kan spesies ikan yang individual, dia mirip dengan cupang lah. Kalau misalkan dideketin satu sama satu bertarung tuh. Ya, betul. Iya. Jadi kalau misalkan dikawinin nggak tahu caranya habis. Betul. Ini dia tarung nantinya, berantem gitu. Iya. Berantem. Nggak tahu ilmunya dikawinin, udah selesai. Bisa mati. Sementara harganya berapa ini? Kurang lebih 1,5 anak kalau udah ukuran 38. Kalau udah ukuran segini, 1,5. kan lumayan tuh ya. Lumayan buat dipepes. Makan ikan seharga 1,5 Iya. pepes. Ya kalaupun memang banyak yang mahal ya, yang mahal dari yang saya punya gitu. Iya. Jadi tergantung kualitas tadi itu. Makanya kiper para penghobi cana itu mengejarnya bukan besar tapi kualitas ikannya itu. Gitu. Nah tips buat teman-teman nih yang mau tertarik untuk memelihara ikan gabus hias. Ya karakternya cuma satu, harus sabar. Terus juga memeliharanya dari ukuran berapa. Kalau dari ukuran 18 cm, 17 cm atau 16 cm itu lebih sabar lagi. Karena kan setiap masanya, setiap waktunya, setiap periodiknya itu ada yang namanya mutasi gen warna. Udah kayak film-film aja juga ada mutasi. Mutasi. Aduh, mutasi itu pemerintah nih. Promosi mutasi. Kapan gitu? Nah, nanti kita tanya balik Pung. Kalau nanti sampaikan lah. Nah, nggak bercanda. Anjir. Memanfaatkan. Nggak bercanda. Boleh. Jadi yang namanya mutasi itu Mau dimutasi kemana? enggak saya. Yes. Saya mau udah itu artinya mensyukuri yang tempat kita. Oh iya. Jadi kembali lagi lah udah minimal membaca ikan sama masalah apa ini kerjaan ini Iya. Pak. Jadi setiap ini ada mutasi. Nah mutasi warna ini memang pertama memerlukan cahaya matahari langsung. Kalau kita mainnya di 16, 17, 18 cm sentimeter, ya kan? Bagusnya di luar. Ya. Karena cahaya matahari itu mempengaruhi daripada mutasi gen daripada warna kulit dan sebagainya. Nah itu kalau terus juga warna itu memang cana itu ada yang bisa di up, tapi yang bagus adalah memang bagaimanapun sesuai dengan lama umur. Karena semakin tua ya semakin kuning lah gitu. Karena memang kodratnya seperti itu. Nah sekarang cuma ininya ketika memang umur tua tapi bentuk airnya badannya itu masih kecil nih, bunyinya masih kecil. Ya berarti itu ada pola makan yang memang dijarangin gitu. Karena memang biar kecil tapi berkualitas gitu. Berarti dari sejak kecil berarti ya di treatment yang khusus itu ya. Iya. Dijemur. Enggak, artinya nggak usah dijemur, artinya tangkinya kayak Tangkinya yang dijemur. Di luar sini aja, artinya nggak dijemur di luar sini. Gitu. Kira saya misalkan kita bawa tampang gitu kan, kita keluarin tuh Dibungkus pakai itu daun pisang gitu, jadi pais, pepes. Ya. Bingung ya emang karena gabus itu identiknya dengan pepes, tapi ini gabusnya gabus hias gitu kan.
Gabus hias banyak. Gabus cana itu atau gabus itu 25 jenis. Iya. 25 spesies. Semuanya spesies pemarah gitu. Iya, karakternya karena dia ini apa namanya? Dia dulu saya lupa ya. Jadi memang teritorial. Dan semuanya itu kalau misalkan marah matanya merah. Enggak, gimana spesies? Oh, hanya spesies ini nih yang Spesies, matanya yang merah. nyala kalau misalkan marah. Iya, kalau toman enggak. Waktu saya punya toman saya itu dulu 60 cm itu. Lebih ganas, tapi matanya Enggak begitu. dan beda spesies. Jadi karena itu Kang JG ini lebih memilih spesies ini karena berbau mistik gitu. Ya, saya sih senangnya lokality. Iya, lokality apa lokality. Kalau marah Maru. merah. Iya. Mistis. Ya enggak ya. Enggak ya? Jadi gitu lah. Dan maru juga kan banyak kan. Maru juga kan dari apa? Dari Kalimantan. Kalimantan juga banyak tuh, ada dari Sintarum, dari Sampit, terus dari Barito kan gimana sungainya itu kan. Terus juga Sumatera. Jadi ada dua ini maru yang memang apa ya? Yang terkenal lah di antara Kalimantan dan Sumatera. Ada kelemahan dan kelebihannya. Kalau Sumatera dia di dorsalnya bagus, artinya apa ngebatik gitu, ada titik-titik yang beda dengan Kalimantan mungkin kuningnya, jadi apanya, di bunganya gitu, beda kan. Jadi alhamdulillah sih lengkap. Saya punya Sintarum, punya Jambi, punya Sumatera, gitu. Punya albino juga. Punya albino. Lihat albino. Dan semuanya itu bukan buat emas. Bukan. Oke, segitu dulu obrolan kita dengan Kang Jari Getih ini. Tadi coba bercanda ya untuk promosi ya. Itu mah terserah dari pimpinan. Terima kasih untuk waktunya. Siap Kang. Terima kasih Kang udah kunjungi. Lah